Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Maulida, NPM 1403101700004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detektor gas oksigen dari bahan semikonduktor TiO2 dengan doping CuO. Konten yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua jenis bahan, yang ketiga preparasi, yang keempat morfologi, dan yang kelima prinsip kerja. Udara dalam bumi mengandung banyak unsur. Salah satu unsur dari tersebut adalah gas oksigen. Gas oksigen merupakan unsur kedua yang banyak ditemukan di atmosfer, yaitu sebanyak 78,08% nitrogen, 20,95% oksigen, dan 0,97% unsur lainnya. Keberadaan oksigen sangat berperan untuk berbagai aplikasi. Oksigen biasanya disimpan dalam sebuah tabung baja, di mana oksigen yang terkandung di dalamnya adalah oksigen murni yang kemudian disimpan dalam ruangan khusus dan tertutup. Tabung yang berisi oksigen tersebut merupakan tabung gas bertekanan tinggi, sehingga sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran seperti terbakar dan meledak. Karena oksigen memiliki sifat yang reaktif, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, sehingga tidak diketahui jika terdapat kebocoran dalam gas oksigen. Kebakaran akibat kebocoran gas oksigen dapat dicegah dengan membuat suatu detektor gas oksigen menggunakan material semikonduktor yang sensitif terhadap gas oksigen dan terbuat dari bahan logam oksida. Contohnya seperti TiO2, ZnO, CuO, atau SnO2. Kelebihan sensor gas dengan bahan semikonduktor logam oksida adalah biaya yang diperlukan lebih murah, dapat dibuat dengan metode yang sederhana, dan juga bahan logam oksida ini dapat mendeteksi berbagai jenis gas. Bahan logam oksida ini juga bisa mendeteksi berbagai jenis gas karena akan bereaksi dengan gas yang dapat mengubah stoikiometri bahan oksida tersebut jika menyerap ion-ion gas. Nah, perubahan stoikiometri ini akan mengakibatkan perubahan konduktivitas pada bahan logam oksida. Nah, sebelumnya itu telah dilakukan penelitian mengenai sensor gas oksigen menggunakan bahan titanium oksida dengan doping niobium menggunakan metode solid state reaction oleh Sharma pada tahun 1998. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sensitivitas TiO2 yang didoping dengan Mb adalah 3 pada temperatur 400 derajat Celcius dengan waktu respon 3 sekon. Sensitivitas yang dihasilkan dengan doping ini lebih besar dibandingkan dengan tanpa doping. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wang pada tahun 2014 menggunakan TiO2 dan didoping PD dengan metode film tipis. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan sensitivitas yang meningkat pada bahan TiO2 jika dilapisi PD sebesar 0,054 dengan waktu respon rata-rata adalah 52 sekon. Pada penelitian kali ini, menggunakan bahan semikonduktor TiO2 yang didoping CuO untuk meningkatkan sensitivitas dan menurunkan suhu operasi. Jenis bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah TiO2, di mana TiO2 merupakan material logam oksida yang memiliki kemampuan sensor yang sangat menjanjikan, karena TiO2 ini memiliki sifat seperti stabilitas kimia yang baik, transfer muatan yang baik, dan juga sifat listrik yang baik. Material TiO2 ini juga dikenal tidak beracun, sehingga memiliki stabilitas termal yang cukup tinggi, dan kemampuannya jika digunakan berulang kali tanpa kehilangan aktivitas katalitiknya. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk doping TiO2 ini adalah CuO. Karena CuO merupakan bahan yang akan digunakan sebagai doping ini, CuO sendiri memiliki sifat serapan yang cukup baik dan juga sifat kimia yang sesuai untuk aplikasi katalis dan juga sensor gas. Preparasi bahan yang dilakukan yang pertama adalah pembuatan pelet, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 6 variasi persentase doping TiO2 dengan menggunakan CuO dengan persentasenya itu 0%, 2%, 4%, 6%, 8%, dan 10% mol terhadap bahan dasar TiO2. Ukuran sampel pelet yang diuji ini berdiameter 11 mm dan dengan tebal 2,5 mm. Nah, bahan sampel ini nanti akan digerus selama kurang lebih 2 jam, sehingga
diperkirakan sudah homogen. Kemudian akan dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 4 jam. Setelah proses kalsinasi, sampel pelet ini akan dikompaksi sehingga berbentuk nantinya pelet. Kemudian pelet nanti akan disintering pada suhu 700 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, tujuan dilakukan sintering ini adalah untuk membentuk ikatan antara butir agar lebih kuat, akan tetapi tidak menghilangkan seluruh porositas yang ada. Nah, persamaan reaksi untuk mendapatkan massa sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada persamaan berikut. Yang kedua itu, setelah pelet tersebut dibuat, dilakukanlah karakterisasi pada pelet yang telah dibuat itu. Karakterisasi ini dilakukan untuk menentukan nilai konduktivitas dan sensitivitas pada sensor gas oksigen. Morfologi dari pelet TiO2 doping CO ini dilakukan dengan pengukuran SEM atau Scanning Electron Microscope. Tujuan dilakukan pengujian SEM adalah untuk mengetahui struktur mikro dari spesimen uji atau material uji. Pengujian SEM dapat juga digunakan untuk mengetahui ukuran partikel, porositas, atau bentuk partikelnya. Nah, berikut gambar satu ini merupakan salah satu hasil pengujian SEM dari pelet TiO2 yang didoping oleh CuO. Hasil pengujian SEM menunjukkan bahwa TiO2 memiliki butiran-butiran halus yang berbentuk bulat atau spherical. Selain itu, distribusi partikel juga tampak tersebar dan dari gambar hasil SEM ini terlihat bahwa sampel terjadi sedikit penggumpalan atau aglomerasi. Prinsip kerja pada sensor gas ini, yaitu yang pertama kita gunakan alat seperti pada gambar 2, itu skema rangkaian alat pengujian sensor gas oksigen. Pelet yang telah disentering dikarakterisasi menggunakan alat pengujian sensor gas seperti pada gambar. Nah, pengukuran nilai EV ini pada bias maju dilakukan dengan salah satu bagian elektroda sampel dihubungkan dengan kutub positif, sedangkan yang lainnya itu dihubungkan dengan kutub negatif. Sedangkan ketika pada bias mundur, polaritasnya dibalik. Antara sampel dan tegangan dihubungkan ke ampermeter sehingga arus I dan tegangan V untuk sampel akan diukur. Ketika dilakukan penelitian ini, gas oksigen dialirkan dengan kecepatan gas oksigen yang diatur menggunakan regulator. Nah, pengkarakterisasian ini dilakukan dalam temperatur ruang yang diberi tegangan dalam bentuk bias maju dan bias mundur yang terhubung dengan salah satu bagian elektroda pada sampel holder dan juga multimeter. Pengukuran karakteristik EV ini dilakukan dengan memberikan variasi tegangan. Variasi tegangannya itu dari minus 30 volt sampai 30 volt dengan interval 5 volt. Nah, pengukuran karakteristik EV ini akan menentukan nantinya nilai sensitivitas dan nilai konduktivitas dari detektor gas yang digunakan. Nah, nilai sensitivitas dan konduktivitas dapat diketahui dengan melakukan sebuah perhitungan. Jadi setelah dilakukan karakterisasi, nanti kita akan mendapatkan suatu nilai. Nanti untuk mendapatkan nilai sensitivitas dan konduktivitasnya digunakan dengan melakukan perhitungan. Sensitivitas menunjukkan seberapa sensitif sensor dalam mendeteksi suatu zat. Nah, nilai sensitivitas ini dapat ditentukan dengan persamaan E sama dengan IO per IU. Di mana IO adalah arus di lingkungan oksigen dan IU adalah arus di lingkungan udara, sedangkan S adalah sensitivitas. Sedangkan untuk konduktivitas sendiri menunjukkan kemampuan suatu bahan untuk mengalirkan arus listrik, di mana nilai konduktivitas dapat ditentukan dengan persamaan sama dengan L per RA, di mana L adalah tebal sampel dan R adalah resistansi. Nah, cara kerja dari alat ini sendiri menggunakan alat tersebut. Jadi spesimen dimasukkan ke dalam sebuah chamber yang telah disambungkan dengan selang dari regulator gas oksigen untuk mengatur masuknya gas oksigen ke dalam chamber. Nah, alat tersebut digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada pelet dengan memberikan tegangan. Penggunaan tegangan ini dilakukan dengan memberikan variasi dari minus 30 volt sampai 30 volt dengan interval 5 volt. Pemberian tegangan ini tuh dimaksudkan sebagai titik aman supaya elektron berpindah. Hal tersebut dikarenakan material yang kita gunakan itu adalah semikonduktor TiO2, di mana semikonduktor TiO2 ini berfase anatase memiliki energi band gap sebesar 3,2 elektron volt.
Nah, mekanisme sensor gas ini hampir mendekati mekanisme suatu material semikonduktor. Jadi pada penelitian ini digunakan material TiO2 dalam bentuk pelet dengan penambahan senyawa lain atau doping dengan CuO. Nah, TiO2 ini di penelitian ini termasuk sebagai material semikonduktor intrinsik, di mana semikonduktor intrinsik ini terbentuk ketika perlakuan panas yang diberikan mengganggu elektron pada kulit terluar, sehingga elektron akan lepas. Karena elektron terlepas, maka terjadi kekosongan atau hole, dan sebagian partikel yang dapat menghantarkan listrik hole ini dapat berpindah serta dianggap sebagai partikel yang bermuatan positif. Nah, perpindahan hole ini akan menyebabkan gerakan elektron yang berikatan. Jadi, begitulah cara kerja dari pengukuran sensor gas ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Dapat satu referensi utama dan beberapa referensi pendukung. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.